Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pemberontakan masih berkaitan dengan ideologi, yaitu peristiwa G30S PKI tahun 1965. Ini salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu sejarah hitam bangsa Indonesia, karena anak-anak bangsa, putra-putra terbaik bangsa gugur dalam peristiwa ini. Sobat-sobat sejarah, bahwa ingat pada tahun 1948 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, Madiun Fair dengan pemimpinnya Amir Syarifuddin dan Musso. Ternyata pemberontakan ini dalam waktu singkat berhasil dipadamkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, kemudian tapuk pimpinan PKI sekarang beralih ke Dipa Nusantara Aidit yang kita kenal dengan DN Aidit tahun 1951, dan ternyata di bawah kepemimpinan Aidit Partai Komunis Indonesia berkembang cukup besar. Nah, hal ini terbukti ketika pemilihan umum pertama pada masa demokrasi liberal tahun 1955, PKI menempati peringkat keempat di bawah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Ini menunjukkan bahwa PKI di bawah kepemimpinan Aidit mulai menancapkan kukunya lagi di Indonesia, memasuki era demokrasi terpimpin atau yang kita kenal dengan istilah Orde Lama tahun 1959 hingga tahun 1966. Partai Komunis Indonesia semakin bersinar. Hal ini tentu saja berhubungan dengan situasi politik pada waktu itu, di antaranya kebijakan dari pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno, baik itu politik dalam negeri maupun politik luar negerinya menguntungkan Partai Komunis Indonesia. Misalnya ada konsep NASAKOM, nasionalisme, agama, dan komunis. Kemudian dalam politik luar negerinya pada masa ini Indonesia sangat bertentangan atau berjauhan atau bahkan dikatakan anti barat, anti liberal, anti kolonialisme dan imperialisme. Tentu saja ini menjadikan hubungannya begitu renggang dengan Amerika Serikat dan Inggris yang dianggap sebagai neokolonialisme dan imperialisme. Sementara pada masa ini sebaliknya Indonesia mengadakan hubungan yang sangat dekat dengan negara-negara blok timur yang notabene berideologi komunis. Misalnya ada politik poros Jakarta Peking, poros Jakarta Hanoi, poros Jakarta Pyongyang, poros Jakarta Phnom Penh. Ini semuanya negara-negara komunis. Tentu saja ini sekali lagi sangat menguntungkan Partai Komunis Indonesia. Bahkan pada tahun 65 pemimpin PKI DN Aidit mengklaim bahwa anggota PKI sudah berjumlah jutaan orang di DKI Jakarta, di mana tersebar baik itu di kalangan sipil, militer, budayawan, bahkan kalangan parlemen pun sudah banyak yang menjadi anggota PKI. Sobat-sobat sejarah, berikutnya adalah menjelang peristiwa G30 PKI yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Yang pertama adalah aksi-aksi sepihak. Ini berlangsung kurang lebih tahun 63 hingga tahun 1965, di mana para petani mengambil alih tanah-tanah negara, terutama tanah-tanah perkebunan. Tentu saja ini milik pemerintah, ambil alih oleh para petani. Ini didalami oleh organisasi BTI, Barisan Tani Indonesia, yang merupakan organisasi underbow dari PKI. Ini ada peristiwa Cengkol, peristiwa Indramayu, peristiwa Boyolali, peristiwa Kanigoro, peristiwa Bandar Betsi. Itulah aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia.
Berikutnya adanya isu Dewan Jenderal, ya. Ini ya sebuah dokumen ya yang dikenal dengan dokumen Gilchrist, ya. Gilchrist adalah duta besar Inggris di Jakarta ya tahun 1963 hingga tahun 1966 ya. Pada tanggal 15 Mei 1965 Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio ya menerima sepucuk surat ya yang katanya itu surat yang ditulis oleh duta besar Inggris yang bernama Gilchrist ya, di mana dalam surat itu ada istilah Our Local Army Friend ya, Our Local Army Friend. Ini ditafsirkan sebagai kelompok TNI Angkatan Darat ya atau Dewan Jenderal yang dianggap sebagai nekolim oleh Partai Komunis Indonesia, di mana ya Dewan Jenderal ini ya menurut isu itu akan melakukan kudeta atau pengambil alihan kekuasaan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965 bertepatan dengan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Indonesia. Berikutnya adalah pemimpin PKI DNID mengusulkan kepada Bung Karno atau kepada pemerintah untuk membentuk angkatan kelima. Apa itu angkatan kelima? Yaitu buruh dan petani agar dipersenjatai. Nah, alas PKI kalau untuk mempersiapkan konfrontasi dengan Malaysia. Nah, tentu saja pembentukan angkatan kelima ini mendapat tantangan ya atau penolakan dari pemimpin-pemimpin angkatan darat. Karena bisa dibayangkan ya kalau buruh dan petani dipersenjatai, ini tentu saja ya, untuk mengontrolnya sangat kesulitan. Tetapi dengan adanya penolakan angkatan darat, sudah jelas di sini terjadi persaingan ya, persaingan kepentingan antara Partai Komunis Indonesia dengan TNI Angkatan Darat. Di tengah-tengah persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat ya, pada bulan Juli tahun 1995 muncul berita tentang memburuknya kesehatan Presiden RI Bung Karno ya, di mana dokter-dokter Cina yang memeriksa Bung Karno menyatakan bahwa Bung Karno akan mengalami kelumpuhan dan bisa menyebabkan kematian. Tentu saja ini membuat PKI ya merasa cemas, merasa khawatir, bahkan PKI ya seolah-olah berpacu dengan waktu. Siapa yang cepat akan mengambil alih kekuasaan. Sobat-sobat sejarah, ya, puncak ketegangan dan persaingan politik pada waktu itu terjadilah peristiwa G30 PKI tahun 1965 ya. Nah, berikut ya kronologinya. Pada tanggal 30 September tahun 65 sekitar dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan ya secara kejam ya, sadis tanpa berperi kemanusiaan terhadap ya putra-putra terbaik bangsa Indonesia, yaitu para perwira TNI Angkatan Darat. Di antaranya yang ketujuh adalah Letnan 1 Pretendian. Ini adalah ajudan dari Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, yaitu Jenderal Nasution ya, di mana pada waktu itu ya Jenderal Nasution berhasil ya menyelamatkan diri atau berhasil meloloskan diri ya dari para penculik pada waktu itu ya, tapi ya, putranya yang baru berusia 5 tahun yaitu Ade Irma Suryani Nasution gugur ya, bahkan menjadi tameng dari ayahnya Jenderal Nasution. Kemudian ajudannya yang nanti dibawa oleh para penculik PKI ya, dibawa ke suatu tempat bersama dengan jenderal-jenderal yang lain yang masih hidup ya, mengalami penyiksaan, penganiayaan ya. Kemudian mereka ya dibunuh dan dimasukkan ke sebuah sumur tua yang dikenal di daerah Lubang Buaya. Nah, di antara ya, adapun ya pemimpin dari gerakan ini yaitu Letnan Kolonel Untung yang Komandan Cakra Birawa, yaitu
ya resimen pengawal presiden. Nah, peristiwa selain di Jakarta, ya, aksi ya, penculikan dan pembunuhan ini terjadi juga di Yogyakarta. Yang menjadi korbannya adalah Komandan Korem 072 Pamungkas, yaitu Kolonel Katamso, dan kepala stafnya yaitu Kolonel Sugiono. Ya. Kedua perwira ini pun sama mengalami aksi yang sangat tidak bermasalah dari Partai Komunis Indonesia. Itulah sobat-sobat sejarah, ya, peristiwa yang sangat kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Sobat-sobat sejarah, ya, besoknya tanggal 1 Oktober 1965, ya, Panglima Kostrad, ya, yaitu Letnan Jenderal Soeharto, segera memerintahkan kepada Komandan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, yang sekarang terkenal dengan Kopassus, ya, Komando Pasukan Khusus, yang pada itu dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Ya. Tugasnya apa? Segera merebut kembali, ya, tempat-tempat yang sangat strategis, tempat kami sangat vital, yaitu kantor Radio Republik Indonesia dan kantor besar Telkom yang sudah diikuti oleh PKI. Ternyata, ya, tidak memerlukan waktu yang sangat lama, ya. Hal itu juga kedua tempat tersebut berhasil diduduki oleh RPKAD. Pada tanggal 2 Oktober 1965 ternyata, ya, keadaan kota Jakarta yang sangat mencekam, ya, berhasil oleh RPKAD dikuasai kembali sehingga Jakarta menjadi tenang kembali. Pada tanggal 3 Oktober 1965 ini peristiwa yang sangat penting, ya. Ternyata, ya, ada saksi hidup sejarah, ya, yaitu seorang pembantu polisi, ya, atau seorang polisi seperti itu yang bernama Sukitman, ya. Beliau diculik oleh PKI tetapi tidak dibunuh, dan beliau yang menyaksikan, ya, aksi pembunuhan. Kemudian, ya, bagaimana para jenazah itu dimasukkan ke sumur tua. Beliaulah yang menemukan lokasi tempat, ya, penguburan perwira TNI Angkatan Darat, ya, di sumur tua di Lubang Buaya. Pada tanggal 4 Oktober 1965 dilakukanlah pengangkatan jenazah para perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban keganasan PKI. Ya, ini dilakukan oleh KKO, Korps Komando dari TNI Angkatan Laut. Nah, besoknya tepat pada tanggal 5 Oktober tahun 65 bertepatan dengan Hari TNI, ya, ketujuh orang kusuma bangsa itu, ya, dimakamkan dalam upacara militer di Taman Makam Pahlawan, dan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Revolusi. Sobat-sobat sejarah, ya, setelah peristiwa G30 PKI, ya, akhirnya pemerintahan pun beralih, ya, terjadi pengalihan pemerintahan dari Orde Lama kepada Orde Baru, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Dan selama masa Orde Baru dari 1966 hingga tahun 1998, setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, ya, di era reformasi muncullah teori-teori, ya, atau hipotesis, ya, tentang siapa aktor di balik peristiwa G30 PKI tahun 1995. Ini beberapa teori, terutama yang dikemukakan oleh ahli-ahli politik atau ahli sejarah dari luar negeri, ya. Tetapi menurut pemerintah, versi pemerintah hingga sekarang bahwa, ya, aksi dari peristiwa G30 PKI didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Ini, ya, didasarkan pada bukti-bukti, ya, terutama, ya, bukti-bukti para tokoh PKI yang tertangkap dan diadili di sidang Mahkamah Militer luar biasa. Sementara, ya, pendapat-pendapat dari sejarawan luar negeri, diantaranya misalnya ada Ben Anderson, ya, yang mengatakan bahwa peristiwa G30
Terus PKI ini merupakan masalah persoalan intern di TNI Angkatan Darat. Ada lagi Peter Delskop ya yang mengatakan bahwa ya aksi dari G30 ini merupakan atau dalamnya adalah CIA, agen dinasti rahasia Amerika Serikat, yang khawatir Indonesia akan segera jatuh kepada pemimpin-pemimpin komunis, terutama dengan menguatnya semakin kuatnya Partai Komunis Indonesia. Ada lagi teori dari Greg Valgame ya yang mengatakan bahwa ini merupakan kepentingan Inggris ya, karena pada waktu itu memang Bung Karno ya sangat anti Inggris ya, anti Amerika, bahkan Bung Karno sangat konfrontatif ya terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang di dalamnya tentu saja ada Inggris ya. Kemudian juga ada teori dari John Dulles yaitu teori chaos ya. Jadi pada teori ini ya dikatakan bahwa tidak ada aktor tunggal dalam peristiwa G30 ini hanya semata-mata karena terjadinya kekalutan, ya, kekacauan politik yang terjadi pada waktu itu. Dan ada beberapa lagi teori ya yang tentu saja hingga sekarang masih perlu pengkajian ya, bukti-bukti yang harus ditampilkan, yang harus dikaji dan analisis ya mengenai kebenarannya. Oke, sobat-sobat sejarah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.